Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik ya semuanya. Semoga baik semua. Nah, selamat datang nih di podcast kelompok 6. Sebelumnya gue mau nanya nih, kalian yang tinggal di Indonesia tahu nggak sih di Indonesia itu ada banyak ragam suku, budaya dan bahasa? Iya, dan hampir ada 1.340 suku dan bahasa yang ada di Indonesia saat ini. Keren. Sedetail itu ngejelasinnya, keren. Baru nih namanya anak Indonesia nih. Nah, tetapi yang kita angkat itu nggak semuanya, Tik. Nggak semuanya. Yang kita angkat itu cuma budaya Bima. Tapi sebelumnya pada tahu nggak sih budaya Bima itu apa? Nah, buat yang nggak tahu, budaya Bima itu punya sebutan yaitu Kesultanan Bima. Nah, Kesultanan Bima itu kerajaan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Februari tahun 1621 Masehi. Nah, yang diangkat menjadi sultan pertama itu adalah raja ke-27 dari kerajaan Bima. Namanya adalah Lakai. Selama berdirinya kerajaan Bima itu udah dipimpin oleh 14 sultan. Nah, sultan terakhir itu namanya Sultan Muhammad Salahuddin. Nah, jadi begitu sejarah singkat dari kerajaan Bima. Ternyata udah lama juga ya berdirinya. Jauh banget, Cin, parah. Kita aja lahirnya 2000, bukan 1900 lah, apalah. Jauh banget, parah. Suku Bima ini juga gak cuman jauh dari asal-usul sejarahnya doang loh, tapi dari tempat tinggal kita lumayan jauh dengan asal-usul tempat suku Bima berada. Ada yang tahu di mana tempat tinggal suku Bima? Kalau nggak salah, kayaknya di Nusa Tenggara Barat nggak sih? Benar banget nih Tika nih. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal asal-usul sejarah Bima, terus tadi ada asal-usul tempat keberadaan suku Bima. Nah, di suku Bima ini, mereka ini berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan bahasa Bima. Jadi bahasa Bima ini terdiri atas berbagai dialek. Yang pertama itu ada dialek Bima, yang kedua ada di Bima Donggo, terus yang ketiga ada Sangiang adanya. Jadi ketiga dialek tersebut menunjukkan tingkatan atau tinggi rendahnya bahasa Bima. Bahasa yang mereka pakai ini termasuk bahasa yang digunakan oleh kelompok Melayu Polinesia. Berarti suku Bima ini benar-benar menjunjung tinggi kesopanan banget ya, sampai-sampai ada tingkatan dalam bahasanya juga. Bener banget Tika. Nah, jadi itulah bahasa yang dipakai oleh suku Bima. Nah, habis bahasa kita masuk ke sistem religi atau agama. Jadi kepercayaan asli orang Bima disebut Parenombungi, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Walaupun sebagian besar masyarakat Bima memeluk agama Islam. Mayoritas penduduk kota Bima yang memeluk agama Islam itu sekitar 97%. Nah, selebihnya lagi, mereka ini memeluk agama Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, dan ada agama Hindu atau Buddha. Ternyata banyak juga ya yang beragama Islam di suku Bima. Iya dong, karena suku Bima ini dulunya itu merupakan salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara yang ditandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan. Wah, tambahan informasi lagi nih. Oke, tadi kan Rigel sempat menyebutkan tentang kesultanan. Nah, tahu nggak sih, dulu pada saat zaman kesultanan, si daerah Bima ini sempat menjadi segitiga emas pertanian bersama Makassar dan Ternate. Jadi nggak heran banget nih kalau mata pencaharian utamanya suku Bima ini adalah bertani. Nah, selain bertani, ternyata masyarakat suku Bima juga jago dalam hal meramu loh. Dan pada tahun 1920 juga di daerah Bima ini sudah sangat terkenal menjadi tempat pengembangbiakan kuda yang kuat. Dan gak aneh lagi nih kalau misalkan para wanita suku-suku Bima ini membuat kerajinan dari anyaman rotan dan daun lontar. Ternyata banyak banget ya di mata pencarian yang dilakukan sama suku Bima ini. Bener banget, dan ini juga nggak jauh-jauh dari adat yang mereka lakuin sehari-harinya. Iya, dan mereka juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mata pencarian. Sekarang kita ke sistem pendidikan.
Sistem pendidikan di suku Bima, mereka sangat terikat dengan adat dan agamanya. Mereka juga tidak tertutup dari dunia luar. Namun, sekolah dianggap merusak adat untuk mereka. Tapi, saat ini anak-anak disekolahkan dari SD hingga sampai perguruan tinggi. Berarti si suku Bima ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak kolot ya dalam pemikiran pendidikan. Nah, iya, karena dilihat pada awal pendidikan itu mereka berpikir bahwa itu merusak adat, tetapi sekarang mereka malah menyekolahkan sampai tingkat kuliah. Dan saat ini mereka pun beranggapan bahwa yang dari luar itu baik, terutama untuk menyangkut kebudayaan dan teknologi. Saat ini mereka berpikir dengan pola yang modern, hidup cermat, dan ekonomis. Oke, setelah tadi kita bahas tentang pendidikan, nah ternyata kesenian di suku Bima ini juga tidak kalah menariknya loh. Ada tari Bajang Girang, biasanya mereka menggunakan tari ini untuk acara pernikahan atau perkawinan. Kemudian ada tari Lenggo juga. Nah, biasanya tari ini digunakan atau diselenggarakan oleh ratu dan raja. Biasanya buat sambutan untuk tamu-tamu. Kemudian ada atraksi entubu, di mana ini adalah atraksi mengadu kepala antara dua pemain. Keren-keren banget ya budaya Bima. Jadi pengen ke sono. Kapan-kapan kita ke sono yuk kalau punya duit. Kalau pandemi ini juga udah selesai ya. Ayo kita berkunjung ke NTB. Ayo kita jalan-jalan ke NTB. Baik, itu saja podcast dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.